Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview tombak pusaka khas Sumeneb ya, yang dinamakan Jute Getih. Jadi secara fisik, secara teknik tempa dan sinnya kita lihat. Mulai dari peksi, pemirsa bisa melihat bagaimana pada bagian ujung puksinya termasuk jenis puntiran, kemudian pamornya adalah pamor atek. Jadi jelas tombak pusaka ini melalui teknik tempa lipat miring. Metuknya iras, monggo pemirsa lihat bagaimana detail pusaka ini memiliki pamor yang terlihat itu putus, maaf ya, tidak putus, nyambung terus. Kemudian di bagian bawah rikikannya kalau kita lihat kanan kiri bilah ada tinggil, kemudian bagian tengah ada odo-odo. Bentuk bilah tidak ada pinggang, jadi artinya bagian pinggirnya pemirsa lihat itu relatif lurus. Dan yang unik dan langka pada keris pusaka ini, kalau pemirsa lihat, pamor tempa lipat miring itu menciptakan pamor yang beda antara bilah sebelah kiri dan kanan. Yang kiri itu adalah hujan mas tiban, yang kanan pamor atek. Kemudian di tengah nyambung terus terdapat pamor lar gangsir. Kalau orang Madura mengatakan ada sebagian disebut genggeng kanyut. Kemudian ke atas lagi adalah pamor atek dan juga di bagian pinggir terdapat pamor tipan ya. Seluruh bingkai pamor itu dilindungi oleh pamor kalembeng, katanya orang Madura, atau wengkon ya. Silahkan pemirsa lihat bagaimana gradasi warna mulai dari pamor di peksi, kemudian di metu dan seluruh bilah ya. Tombak pusaka yang diciptakan dalam satu bilah terdapat jenis pamor ini. Orang mengatakan kalau 3 pamor ya triwarna. Atau kalau lebih dari itu dikatakan pancawarna. Menurut saya sendiri, pamor ini adalah termasuk pamor pancawarna. Silahkan pemirsa lihat jenis-jenis pamor yang tercipta pada pusaka ini. Dikarenakan usia yang biasanya yang kalah duluan bagian ujung. Nah di sini di ujung peksi pemirsa lihat ada kursi ya. Nah puntirannya ini kalau di zoom sekitar 3 kali perbesaran, tambah kelihatan jelas bagaimana penempaan ya dari tombak pusaka ini melalui teknik tempa lipat yang sangat rumit sehingga tercipta karya adiluhung ya, yang memiliki cita rasa dan seni yang sangat tinggi. Bentuk-bentuk seperti ini ya, ini untuk ditiru itu sangat sulit. Monggo amati detailnya. Nah ini pada bagian di atas bentuk terdapat rikikan ini tinggil kanan kiri ya simetris. Kemudian pada bagian tengah bilah terdapat odo-odo yang tegas. Sedangkan tebal bilah ini sekitar 5 mm ya. Tebal bilah pada separuh panjang bilah. Pusaka ini kalau diukur dari metuk ya, karena metuknya iras jadi satu dengan bilah, ini sekitar 24,5 cm. Sedangkan peksinya sekitar 13,2 atau 13,3 cm. Nah, keris dan tombak yang digarap dengan tingkat ya yang sangat rumit, material yang sangat bagus, ini digarap di dalam keraton Sumeneb. Dengan dapur dikatakan Jute Getih. Tapi kalau pemirsa lihat mirip kalau di dapur-dapur Jawa dinamakan dapur tombak biring. Jadi odo-odonya tegas sepanjang bilah. Kita lihat nah ini pada bagian pucuk tombak. Kalau diputar dibalik kelihatan bahwa nah ini tempa lipatnya kelihatan jelas. Ketebalan dari keris pusaka ini juga relatif utuh. Namun kalau pemirsa melihat langsung pusaka ini memang ada beberapa bagian yang sudah termakan korrosi, misalnya di pucuk ya.
kemudian pada bagian pinggir atau tajam dari tombak pusaka ini. Jadi teknik tempa lipat miring juga memungkinkan pamor yang tercipta adalah pamor tiban. Jadi pamor yang tidak direncanakan namun menjadi satu kesatuan dengan jenis tempa lipat miring. Saya ulangi lagi, kalau kita katakan atau saya katakan ini pamor pancawarna, maka ada 5 jenis pamor. Yaitu di sini ada pamor atek ya, pamor garis, atek katanya orang Jawa. Kemudian pamor bulat-bulat, saya katakan separuh bagian bilah bagian sorsoran itu pamor ujan mas tiban. Dan di sela-selanya juga terdapat pamor garis. Kemudian di tengah pamor lar gangsir. Kemudian di ujung kembali lagi pamor atek yang juga berkombinasi dengan pamor tiban. Jadi mirip pamor ngulip semongko. Dan seluruh pamor itu dilindungi oleh pamor wengkon atau pamor garis yang sangat halus. Sehingga lengkap 5 macam, di mana jenis dan bentuk pamor yang seperti ini memilih tuah yang berbeda-beda. Ada pamor kewibawaan, pamor kedikjayaan, pamor perlindungan, dan pamor kerejekian. Diyakini ada seperti itu. Jadi tuah keris pusaka ini lengkap. Kerejekian ada, diwakili dengan adanya pamor bulat-bulat itu. Kewibawaan, pamor garis ada di situ. Ya. Kepangkatan, kederajatan ada pamor juga di situ, yaitu pamor yang garis tapi memiliki titik sudut, jadi mirip berbentuk pamor segitiga.